Kiai Haji Muhammad Mansur atau yang kerap disapa dengan panggilan Mbah Mansur Popongan lahir di Dusun Popongan, Desa Tegal Gondo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten. Beliau merupakan anak pertama dari 3 bersaudara, dari Syekh Muhammad Abdul Hadi Girikusumo. Saudara-saudara beliau diantaranya Sirajuddin dan Zahid. Mbah Mansur Popongan bersama kedua saudaranya menjadi guru tarikah Naksabandiyah. Mbah Sirajuddin dan Mbah Zahid mengembangkan tarikah di Girikusumo, meneruskan tugas spiritual Mbah Hadi, sedangkan Mbah Mansur mengembangkan tarikah di Karesidenan Surakarta dan menjadi pendiri Pondok Pesantren Popongan, Dusun Popongan, Desa Tegal Gondo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten. Ayahanda Mbah Mansur Popongan adalah seorang mursyid tarikah Naksabandiyah Khalidiyah di Girikusumo, Meranggen, Demak. Sumber-sumber Belanda menyebutkan bahwa Syekh Muhammad Abdul Hadi sebagai sosok religious leader, tokoh agama, yang sangat berpengaruh di Semarang. Syekh Muhammad Abdul Hadi atau yang kerap dipanggil dengan sapaan Mbah Hadi Girikusumo adalah putra Thohir bin Sodik Jago bin Gozali, Klaten, bin Abu Wasijan, Medono, Pekalongan, bin Abdul Karim, Paesan, Batang, bin Abdur Rashid, Batang, bin Saifuddin Sani, Kiai Ageng Pandanaran II Semarang, bin Saifuddin Awal, Kiai Ageng Pandanaran I, Sunan Tembayat Klaten. Ayahanda beliau juga memiliki peran besar dalam dakwah Islam, khususnya dalam mengembangkan tarikah Naksabandiyah. Jaringan tarikah Naksabandiyah yang dipelopori oleh Mbah Hadi Girikusumo berkembang sampai seantero Jawa Tengah dan Yogyakarta melalui para murid spiritualnya, yang jumlahnya lebih dari 100.000 orang. Mbah Hadi mendirikan Pondok Pesantren Girikusumo pada tanggal 16 Rabiul Awal 1288H atau 1866 M sebelumnya. Mbah Hadi belajar agama dan tarikah Naksabandiyah kepada Syekh Sulaiman Zuhdi di Makkah Al-Mukarramah. Di Girikusumo, Mbah Hadi sering juga dipanggil Mbah Giri, Mbah Hasan Muhibat, dan Kiai Giri. Girikusumo adalah nama sebuah desa. Giri, Bes, Jawa, berarti gunung, dan Kusumo, Bes, Jawa, berarti bunga. Ponpes Giri didirikan oleh Syekh Muhammad Hadi pada tahun 1288H bertepatan dengan tahun 1866 Mbah Hadi memiliki kepedulian yang tinggi terhadap pendidikan dan dakwah Islam. Hal ini dibuktikan dengan mengirim putra-putranya untuk nyantri di luar daerah. Kepemimpinan pesantren di Girikusumo dipegang oleh Mbah Hadi sendiri, sedangkan para santri muda diasuh oleh Mbah Sirajuddin, sedangkan Mbah Mansur ditugaskan ayahnya untuk meneruskan perjuangannya di daerah Karesidenan Surakarta. Akan tetapi, umur Mbah Sirajuddin pendek, dan ia wafat mendahului ayahandanya. Mbah Hadi meninggal dunia pada tahun 1931, dan selanjutnya tugas kepemimpinan pondok pesantren diteruskan oleh putranya, yaitu adik kandung Mbah Sirajuddin, yaitu Mbah Zahid. Berdasarkan cerita yang berkembang, pada prosesi pemakaman Mbah Hadi, terjadi sebuah fenomena harikul, aneh, luar biasa, yakni ada batu besar yang berada di dekat calon makam Mbah Hadi. Seluruh pelayat termasuk para kiai tidak mampu menyingkirkan batu tersebut. Setelah Mbah Mansur Popongan datang, batu tersebut bisa diangkat oleh Mbah Mansur sendiri. Itulah salah satu karomah yang dimiliki Mbah Mansur. Mbah Mansur Popongan wafat tahun 1955. Setelah Mbah Mansur Popongan wafat, estafet kepemimpinan pesantren dan tarikah dipegang oleh cucunya, Mbah Salman Dahlawi. Sampai sekarang kepemimpinan dipegang oleh Gus Multazam bin Salman Dahlawi dan Kiai Nasrun Minallah sebagai sesepuh Pondok Al-Mansur. Selain itu, setiap tahun Pondok Pesantren Al-Mansur Popongan dan Bani Mansur mengadakan acara hail yang dihadiri oleh ribuan orang. Mbah Mansur melepas masa lajangnya dengan menikahi Nyai Maryam, Nyai Kamilah, putri Hafatlil, seorang petani kaya di Popongan. Beliau menikah pada tahun 1918. Buah dari pernikahannya, beliau dikaruniai 6 anak, diantaranya, Masifufah, Imroah, Muyasaroh, Muhibin, Mukorobin, dan Irfan. Putri pertamanya, Nyai Masifufah menikah dengan Hamukri, lahirlah Salman Dahlawi, yang kelak meneruskan estafet kepemimpinan pesantren dan tarikah Naksabandiyah. Mbah Mansur kecil, memulai pendidikannya dengan belajar kepada ayahnya, Syekh Muhammad Hadi Girikusumo. Ketika memasuki usia remaja,
Beliau melanjutkan pendidikannya dengan belajar di Pondok Pesantren Jamsaren Surakarta yang diasuh oleh Kiai Haji Idris, sebuah pesantren tua yang pendiriannya dipelopori oleh Keraton Kasunanan Surakarta. Mbah Mansur muda kemudian mendirikan pesantren di Dusun Popongan, Klaten, 20 km dari Jamsaren Surakarta. Sebelum didirikan pondok pesantren, Mbah Mansur mengajar ngaji masyarakat Popongan. Para santri awal Mbah Mansur sangat sedikit, dan hanya membentuk halakoh kecil. Setelah beberapa tahun kemudian santri yang datang mulai banyak dan dari berbagai daerah, sehingga Hafatlil berinisiatif untuk mendirikan bangunan yang layak untuk pemondokan dan masjid. Pembangunan pondok pesantren dan masjid dilakukan secara swasembada dan gotong royong. Batu fondasi diperoleh oleh para santri dari Sungai Jebol, sebuah sungai yang terletak di sebelah selatan Dusun Popongan. Adapun pasir diambil dari Sungai Tegal Gondo, sebelah utara Dusun Popongan. Sebagai tokoh yang kaya, Hafatlil sendiri yang banyak menyumbang pendirian pesantren yang kelak diasuh oleh menantunya tersebut. Mbah Kiai Muslimin menceritakan bahwa pembangunan pesantren dilakukan secara gotong royong, sebagian memang mengambil tukang profesional. Pondok Pesantren Popongan resmi didirikan oleh Mbah Mansur pada tahun 1926. Pada tahun yang sama, Mbah Mansur membangun Masjid Popongan. Pondok Pesantren Popongan, pada masa kepemimpinan cucunya, Kiai Haji Salman Dahlawi, tanggal 21 Juni tahun 1980, namanya diubah menjadi Pondok Pesantren Al-Mansur Popongan. Dusun Popongan kemudian menjadi pusat dakwah dan pendidikan Islam, di samping menjadi pusat suluk Tarikah Naksabandiyah. Jaringan Tarikah Mbah Mansur dikembangkan dari Mbah Hadi dengan silsilah sebagai berikut: Mbah Mansur, dari Syekh Muhammad Hadi bin Muhammad Thohir, dari Syekh Sulaiman Zuhdi, dari Syekh Ismail Al-Barusi, dari Syekh Sulaiman Al-Quraini, dari Syekh Ad-Dahlawi, dari Syekh Habibullah, dari Syekh Nur Muhammad Al-Badwani, dari Syekh Saifuddin, dari Syekh Muhammad Masum, dari Syekh Ahmad Al-Faruqi, dari Syekh Ahmad Al-Baki, Bilah, dari Syekh Muhammad Al-Hawaliji, dari Syekh Darwisi Muhammad, dari Syekh Muhammad Az-Zuhdi, dari Syekh Yakub Al-Jarhi, dari Syekh Muhammad bin Alauddin Al-Atur, dari Syekh Muhammad Bahaudin An-Naksabandi, dari Syekh Amir Hulal, dari Syekh Muhammad Baba As-Syamsi, dari Syekh Ali Ar-Rumaitini, dari Syekh Mahmud Al-Injiri Fakenawi, dari Syekh Arif Riwikari, dari Syekh Abdul Qolik Al-Gajwani, dari Syekh Yusuf Al-Hamadani, dari Syekh Abi Ali Fadal, dari Syekh Abu Hasan Al-Harwani, dari Syekh Abu Yazid Taifur Al-Bustoni, dari Syekh Jafar Sodik, dari Syekh Qasim Muhammad, dari Syekh Sayyid Salman Al-Farisi, dari Abu Bakar Siddiq, dari Nabi Muhammad SAW. Mbah Hadi mengangkat Mbah Mansur dan Mbah Zahid sebagai mursyid tarikah. Dari Kiai Zahid, tarikah berkembang di pantai utara Jawa, diteruskan oleh Kiai Zuhri, dilanjutkan oleh Kiai Munif. Adapun Mbah Mansur menyebarkan tarikah melalui para badal, murid kepercayaan, di antaranya ada yang sudah menjadi mursyid, yaitu Mbah Arwani Amin, Kudus, yang dilanjutkan oleh Kiai Haji Uli Nuha Arwani, Mbah Salman Dahlawi Popongan, Klaten, yang dilanjutkan oleh Gus Multazam, dan Mbah Abdul Miraj, Candisari Semarang, yang dilanjutkan oleh Kiai Halil. Selain dikembangkan oleh para mursyid yang menjadi murid Mbah Mansur, Tarikah Naksabandiyah juga dikembangkan di Kauman Surakarta oleh seorang murid perempuan Mbah Mansur, yaitu Nyai Muharomah, Nyai Sulomo Resoat Mojo. Selain di Popongan, Mbah Mansur juga mendirikan pusat latihan spiritual Tarikah Naksabandiyah di Kauman Surakarta. Sejak Mbah Mansur memiliki rumah di Kauman Surakarta, maka Tarikah Naksabandiyah juga berkembang di kota santri tersebut. Rumah Mbah Mansur di Kauman tersebut dibangun oleh muridnya yang bernama Muslimin dan dibantu oleh Salman Muda, cucu kesayangan Mbah Mansur. Mbah Muslimin inilah yang sejak awal sudah menjadi penderek, pengikut Mbah Mansur, dan menjadi teman karib Kiai Salman, sejak kecil sampai wafatnya. Di Popongan sendiri, estafet kepemimpinan pondok pesantren dan Tarikah Naksabandiyah dipegang oleh Kiai Salman, cucunya. Para putra-putri Mbah Mansur belum ada yang melanjutkan estafet kepemimpinan tarikah, tetapi menekuni dunia perdagangan, mengikuti jejak kakeknya, Mbah Hafatlil. Namun tetap tidak lupa, tetap ngaji dan laku tarikoh, serta senantiasa membantu pengelolaan pondok Popongan dan Solo. Dalam mengembangkan jaringan Tarikah Naksabandiyah,
Mbah Mansur dibantu oleh santrinya yaitu Mbah Arwani Amin, Kudus, dan Mbah Abdul Miraj, Candi Sari, Semarang. Di Popongan, Mbah Mansur dibantu oleh banyak santri dan jamaahnya dalam mengembangkan Islam dan jaringan Tarikah Naqsyabandiyah. Mbah Mansur termasuk kiai sepuh yang disegani, bukan saja oleh para santri dan jamaahnya, tetapi juga oleh masyarakat umum, bahkan oleh para sejawatnya dari kalangan kiai. Setelah pondok pesantren berdiri, Mbah Mansur bukan saja kedatangan tamu yang mau mengaji saja, tetapi juga tamu-tamu umum yang bermaksud bersilaturahmi dan ngalap berkah. Karisma Mbah Mansur pun semakin meningkat dan menjadi kiai populer di kalangan masyarakat Klaten, Surakarta, Semarang, Jawa Tengah pada umumnya, dan Yogyakarta. Kiai Haji Munawir, pendiri Pondok Pesantren Krayak Yogyakarta, adalah termasuk murid Mbah Mansur di Yogyakarta. Walaupun tidak menjadi mursyid tarikah, Kiai Haji Munawir menjadi bagian penting dalam perjuangan Mbah Mansur. Ketika Kiai Haji Munawir meninggal tahun 1942, Mbah Mansur menghadiri acara takziah dan menjadi imam salat jenazah. Mbah Mansur juga menjalin hubungan baik dengan Mbah Siroj, Panularan Surakarta, dan Mbah Ahmad Umar bin Abdul Manan Mangkuyudan Surakarta. Kedekatan dengan Kiai Ahmad Umar ditunjukkan dengan pemberian nama Al-Muayyad oleh Mbah Mansur untuk nama pondok pesantren di Mangkuyudan yang dirintis Mbah Abdul Manan pada tahun 1930. Al-Muayyad berarti yang dikuatkan, artinya bahwa pondok pesantren tersebut dikuatkan oleh kaum muslimin di Surakarta dan sekitarnya. Di antara santri atau murid Tarikah Naqsyabandiyah Khalidiyah Mbah Mansur banyak yang masyhur atau dikenal sebagai seorang waliullah, seperti Mbah Munawir, Krapyak, Yogyakarta, Mbah Arwani Amin, Kudus, Mbah Abdul Miraj, Candi Sari, Semarang, Mbah Umar Abdul Manan, Mangkuyudan, Surakarta, Mbah Salman Dahlawi, Popongan, Klaten, Mbah Rukyat, Kaliwungu, Kendala, dan lain-lain. Ya Rabbi bil Mustafa